Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan di Finlandia. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap negara pasti memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda, seperti Indonesia dan Malaysia. Meskipun dua negara ini berdekatan, tetapi dua negara ini memiliki sistem pendidikannya masing-masing. Lantas, bagaimana sih sistem pendidikan di Finlandia yang disebut-sebut sebagai sistem pendidikan yang terbaik di dunia? Tanpa menunggu waktu lama, mari kita bahas. Finlandia terkenal dengan pendidikan terbaik di dunia. Ini terbukti dari peringkat Program of International Student Assessment atau PISA yang pada tahun 2003, siswa Finlandia menduduki peringkat pertama dan meraih skor tertinggi di dunia secara konsisten. Tes yang diadakan oleh PISA ini menguji siswa yang berusia 15 tahunan di sekitar 40 negara industri seluruh dunia. Pengukuran tes dalam PISA yaitu keaksaraan dalam membaca, matematika, dan ilmu pengetahuan. Finlandia juga menduduki peringkat ketiga dari 65 negara peserta lainnya. Finlandia muncul sebagai satu-satunya negara non-Asia yang mampu menempati posisi 3 besar setelah Cina dan Korea Selatan. Sistem pendidikan Finlandia telah mengalami suatu revolusi fundamental, dimulai dari penerapan sistem pendidikan wajib dasar nasional selama 9 tahun, peningkatan kompetensi tenaga pengajar dan pendidik, desentralisasi sistem pendidikan hingga penerapan sistem evaluasi pendidikan. Revolusi sistem pendidikan Finlandia dimulai sejak tahun 1968 ketika pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan berjenjang atau parallel school system dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar nasional selama 9 tahun. Pada tahun 1974, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan kompetensi tenaga pengajar dan pendidik di seluruh jenjang pendidikan. Sebelum tahun 1974, persyaratan untuk menjadi seorang guru sekolah dasar adalah seseorang yang telah memperoleh ijazah sarjana strata 1. Namun dimulai sejak tahun 1979, seorang guru untuk dapat mengajar di jenjang pendidikan wajib dasar 9 tahun haruslah seorang sarjana strata 2 atau magister di bidang pendidikan. Saringan seleksi para guru ini diperketat guna memperoleh guru dan tenaga pendidik yang handal dan berkompeten dalam memberikan ilmu kepada seluruh siswa. Guru dan tenaga pendidik serta pengajar diberikan kebebasan dan otonomi dalam menerapkan metode pengajaran dalam menyampaikan materi pelajaran kepada murid. Selain itu, meskipun tidak menawarkan gaji yang tinggi, profesi guru merupakan profesi yang sangat diminati dan dihormati di Finlandia. Kemudian, pada tahun 1990-an, pemerintah Finlandia tidak lagi menerapkan sistem inspeksi pendidikan atau Education Inspection System ke setiap sekolah. Kementerian Pendidikan pun menghapus lembaga Inspektorat Jenderal dalam tubuh organisasinya. Sebagai pengganti sistem inspeksi pendidikan, pemerintah Finlandia menerapkan sistem evaluasi pendidikan atau Education Evaluation System. Sejak pertengahan tahun 1990, Badan Nasional Pendidikan Finlandia telah melakukan berbagai penilaian nasional dari hasil pembelajaran yang dilakukan terhadap seluruh murid sekolah dasar kelas 9 di seluruh sekolah di Finlandia. Penilaian rutin dilakukan terhadap mata pelajaran matematika, bahasa ibu baik bahasa Finlandia maupun bahasa Swedia, sastra, dan beberapa mata pelajaran pilihan lainnya. Penilaian nasional tersebut menyediakan informasi tentang kualitas dan hasil pendidikan serta pelatihan yang dicapai untuk kemudian dipadankan dengan tujuan pendidikan yang tertuang dalam kurikulum dasar nasional.
Badan Nasional Pendidikan Finlandia secara reguler setiap tahun melakukan penilaian nasional pendidikan dengan mengambil sampel nilai dari sekolah yang mewakili daerahnya secara acak. Nilai sampel yang diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan suatu laporan evaluasi pendidikan nasional serta laporan dan masukan individual sekolah. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah tentang tujuan pendidikan di negara Finlandia. Tujuan utama dari sistem pendidikan Finlandia adalah untuk mewujudkan high level education for all. Tujuan tersebut mengupayakan agar seluruh rakyat Finlandia mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal menerima pendidikan tanpa memperhitungkan usia, tempat tinggal, situasi keuangan, jenis kelamin atau orang tua agar dapat mengenyam pendidikan hingga tingkatan tertinggi secara merata dengan kemampuan serta keahlian dan kompetensi yang terbaik. Finlandia membangun sistem pendidikan dengan karakteristik yang dilaksanakan secara konsisten, yakni free education, free school meals, dan special need education dengan berpegang teguh pada prinsip inklusivitas. Oke, pembahasan selanjutnya yakni tentang sistem pendidikan dan kebijakan di negara Finlandia. Dan yang pertama yang akan kita bahas yakni tentang sistem pendidikan di negara Finlandia. Di Finlandia sendiri itu peserta didik memiliki jam belajar di sekolah yang relatif singkat, yang dimana mereka datang ke sekolah pada pukul 8 sampai 9 pagi dan pulang pada pukul 1 sampai 2 siang. Dari segi pembelajaran sendiri, peserta didik di sana itu mereka belajar selama 45 menit, kemudian mereka akan menerima istirahat selama 15 menit dan mereka akan kembali untuk belajar setelah mendapatkan istirahat tersebut. Nah, dari segi pembiayaan, pendidikan di Finlandia ini dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi dan pendidikan orang dewasa hampir sepenuhnya ini dengan sumber publik. Dan yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa pendidikan di Finlandia ini dikenal sebagai sistem pendidikan terbaik di seluruh dunia berdasarkan PISA, dan dari hasil tersebut Finlandia menempati peringkat pertama di literasi membaca, keempat di matematika, dan ketiga di ilmu alam. Pendidikan berkualitas tersebut bergantung banyak pada kualitas jajaran pendidikannya yang diberikan kebebasan penuh dalam meramu kurikulum dan menentukan metode dan materi belajar mengajar. Dari keberhasilan tersebut, telah menarik sekitar 100 delegasi dari 40 sampai 45 negara di seluruh dunia untuk mengunjungi Kementerian Pendidikan Finlandia pada masa 2005 dan 2011 untuk mempelajari kunci sukses sistem pendidikan di sana. Terdapat pula berbagai tingkatan pendidikan di negara Finlandia. Yang pertama yakni pendidikan prasekolah. Nah, pendidikan prasekolah ini tersedia bagi anak-anak yang memang belum memasuki usia wajib sekolah yang sekitar di bawah usia 7 tahun. Anak yang berusia di bawah 7 tahun ini dapat mengikuti jenjang pendidikan prasekolah di sekolah umum atau sekolah pemerintah dan tidak dipungut biaya pendidikan. Selain daripada itu, siswa prasekolah juga disediakan makanan, pelayanan kesehatan, dan transportasi apabila rumah mereka berada lebih dari 5 km secara gratis. Yang kedua yakni tingkatan pendidikan dasar. Sistem pendidikan Finlandia tidak lagi mengenal sistem pendidikan menengah pertama atau setara dengan pendidikan di tingkat sekolah menengah pertama di Indonesia. Orang tua atau wali murid dalam usia wajib belajar wajib menyekolahkan anaknya untuk mengikuti program wajib belajar. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya untuk seluruh anak yang tinggal di kekuasaan wilayah administratifnya.
Setelah anak menyelesaikan seluruh silabus pendidikan, maka anak tersebut akan menerima sebuah sertifikat yang menyatakan bahwa anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan wajib dasar 9 tahun dan berhak untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah atas atau pendidikan kejuruan. Dalam jenjang pendidikan dasar 9 tahun, tidak terdapat ujian nasional untuk kenaikan tingkat kelas maupun ujian nasional untuk kelulusan pendidikan wajib dasar 9 tahun. Anak hanya akan memperoleh nilai yang diberikan oleh guru di tiap akhir tahun ajaran dan di akhir jenjang pendidikan dasar. Tingkatan pendidikan selanjutnya yakni pendidikan menengah. Setelah siswa menyelesaikan pendidikan wajib dasar selama 9 tahun, maka dia dapat melanjutkannya ke pendidikan menengah. Dan terdapat 2 macam jenjang pendidikan lanjutan yang ada, yakni yang pertama jenjang pendidikan menengah atas dan jenjang pendidikan sekolah kejuruan. Kurikulum jenjang pendidikan menengah atas dan jenjang pendidikan sekolah kejuruan ini ditempuh selama 3 tahun. Namun demikian, setelah seorang murid menamatkan salah satu dari kedua jalur pendidikan tersebut, maka ia berhak untuk melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di universitas atau politeknik. Dan yang terakhir yakni tingkatan pendidikan tinggi. Sistem pendidikan tinggi atau dikti di Finlandia terdiri dari 2 sektor, yakni politeknik dan universitas. Misi politeknik adalah untuk mencetak dan melatih para ahli untuk mendukung dunia kerja dan melaksanakan riset serta pembangunan yang mampu menyokong pendidikan serta pembangunan daerah. Universitas melaksanakan riset ilmiah dan menyediakan instruksi dan pendidikan pasca sarjana. Tujuan inti kebijakan dikti Finlandia adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat dan mencetak para ahli terdidik guna memenuhi kebutuhan dunia kerja, khususnya di bidang bisnis dan industri. Jadi di Finlandia ini itu memiliki 3 tingkatan pendidikan. Yang pertama, pendidikan wajib dasar nasional 9 tahun. Yang kedua, pendidikan menengah atas serta sekolah kejuruan. Yang ketiga, pendidikan tinggi, dan ada juga pendidikan prasekolah. Selanjutnya yang kedua yakni tentang kebijakan pendidikan di Finlandia. Berikut merupakan beberapa kebijakan pendidikan yang ada di Finlandia. Pertama, yakni seleksi guru yang ketat. Di negara Finlandia, guru adalah profesi terhormat dan membanggakan. Guru adalah profesi yang diidamkan oleh para pemuda. Dan seleksi untuk mengajar di suatu sekolah di Finlandia itu sangat ketat. Calon guru dengan ijazah S1 hanya 5% yang diterima. Dan calon guru dengan ijazah S2 20% diterima. Dengan seleksi guru yang ketat, terjadilah guru-guru berkualitas. Dengan guru yang berkualitas, maka akan tercipta pula lah pendidikan yang berkualitas. Yang kedua, semua guru di Finlandia dibiayai pemerintah untuk meraih gelar master. Gaji mereka juga termasuk dalam jajaran pendapatan paling tinggi di Finlandia. Gaji guru di Finlandia adalah 40 juta per bulan. Hal tersebut mengantarkan gaji guru Finlandia tertinggi kelima di dunia. Tidak peduli guru tersebut mengajar di jenjang SD atau SMA, semua guru di Finlandia diwajibkan memegang gelar master yang disubsidi penuh oleh pemerintah dan memiliki tesis yang sudah dipublikasi. Finlandia memahami bahwa guru adalah orang yang paling berpengaruh dalam meningkatkan mutu pendidikan generasi masa depannya. Maka dari itu, Finlandia berinvestasi besar-besaran untuk meningkatkan mutu tenaga pengajarnya. Yang ketiga, pendidikan anak usia dini. Anak baru boleh bersekolah setelah berusia 7 tahun. Otoritas pendidikan di Finlandia mempercayai 90% pertumbuhan otak terjadi pada usia balita, sehingga masa ini menjadi strategis untuk mengoptimalkan kerja otak.
Pendidikan anak usia dini adalah titik berat pendidikan di Finlandia. Anak-anak di usia dini didorong untuk lebih banyak bermain dan bersosialisasi dengan sebaya. Yang keempat, kurikulum yang konsisten. Kurikulum di negara pendidikan terbaik di dunia ini telah sejak lama mempersiapkan kurikulum mereka. Pendidikan di Finlandia jarang mengganti kurikulum pendidikannya. Mereka terkesan tak mau coba-coba terhadap kurikulum yang baru. Dengan demikian, tak akan terjadi kebingungan antara guru dan murid dan fokus pada tujuan pendidikan tercapai. Siswa-siswa SD di Finlandia kebanyakan hanya berada di sekolah selama 4-5 jam per hari. Siswa SMP dan SMA pun mengikuti sistem layaknya kuliah. Mereka hanya akan datang pada jadwal pelajaran yang mereka pilih. Mereka tidak datang merasa terpaksa, tapi karena pilihan mereka. Pendeknya jam belajar justru mendorong mereka untuk lebih produktif. Selanjutnya, yang kelima, meminimalisir ujian. Pemerintah Finlandia percaya bila ujian banyak itu hanya akan memfokuskan siswa pada nilai sekedar lulus. Pendidikan Finlandia membimbing siswa untuk lebih mandiri, terampil, cerdas, dan kemampuan mencari informasi secara independen. Oleh karena itu, ujian di sekolah itu diminimalisir. Yang keenam, tidak ada sistem ranking di sekolah. Upaya pemerintah meningkatkan mutu sekolah dan guru secara seragam di Finlandia pada akhirnya berujung pada harapan bahwa semua siswa di Finlandia dapat jadi pintar tanpa terkecuali. Maka dari itu, mereka tidak mempercayai sistem ranking atau kompetisi yang pada akhirnya hanya akan menghasilkan sejumlah siswa pintar dan sejumlah siswa bodoh. Walaupun ada bantuan khusus untuk siswa yang merasa butuh, tapi mereka tetap ditempatkan dalam kelas dan program yang sama. Pembelajaran di sekolah juga berlangsung secara kolaboratif, bahkan anak dari kelas-kelas berbeda pun sering bertemu untuk kelas campuran. Strategi itu terbukti berhasil karena saat ini Finlandia adalah negara dengan kesenjangan pendidikan terkecil di dunia. Yang terakhir, biaya pendidikan ditanggung negara. Biaya pendidikan di Finlandia ditanggung oleh negara. Dengan penduduk hanya 5 juta jiwa, pemerintah mampu menanggung biaya pendidikan sebesar 200.000 euro. Biaya tersebut per siswa hingga menuju perguruan tinggi. Jadi, keluarga miskin dan kaya mampu merasakan kesempatan belajar yang sama. Selanjutnya yakni tentang kurikulum pendidikan di Finlandia. Salah satu prinsip kurikulum di Finlandia adalah non-discrimination equal treatment yang berarti tidak ada diskriminasi dan mendapat perlakuan yang sama. Di Finlandia, semua anak punya hak sama dalam pendidikan. Hal lain yang membuat sistem pendidikan di Finlandia berbeda adalah karena tidak ada asesmen atau penilaian. Dari segi mata pelajaran di Finlandia memiliki 6 mata pelajaran inti yang semuanya terbungkus dengan kata orientation. Kenapa ada kata orientation? Karena kurikulum di Finlandia memiliki konsep gagasan bahwa 6 mata pelajaran ini bukan mengharuskan siswa belajar isi dari keseluruhan pelajaran, namun mengajak siswa untuk mulai memperoleh kemampuan menjelajah dan memahami fenomena-fenomena alam yang ada di sekitar mereka. Maka dilihat ada 3 kata yang dipakai di sini, yaitu examine, understand, dan experience. Pembahasan selanjutnya yakni tentang problematika pendidikan di Finlandia. Problematika pendidikan di Finlandia ada pada perekonomiannya yang sangat krisis, sehingga sampai di mana Finlandia mencapai kunci keberhasilannya dalam mengatasi resesi, yaitu dengan mengadakan kerjasama yang solid antara sektor swasta dan pemerintah. Sebelumnya dijelaskan bahwa
Krisis yang terjadi di Finlandia itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pecahnya negara Uni Soviet yang berdampak pada nilai ekspor dan liberalisasi pasar modal yang telah menyebabkan tingginya nilai inflasi yang berakibat pada krisis. Konsekuensi dari resesi ekonomi adalah penyesuaian struktural, termasuk pengangguran yang relatif tinggi dan keengganan perusahaan dan lembaga-lembaga publik untuk mempekerjakan staf baru, serta sistem subsidi negara yang mengalami perombakan total pada awal 1990-an. Pemberian subsidi ini didasarkan pada jumlah siswa, bukan kebutuhan sekolah. Institusi pendidikan kejuruan sebelumnya telah melakukan antisipasi dengan meningkatkan jumlah siswa untuk menggunakan kelas secara efisien. Dengan demikian, sistem pendidikan kejuruan maupun mengakomodasikan peningkatan jumlah siswa tanpa harus meningkatkan total belanja biaya pendidikan yang didasarkan pada rata-rata pengeluaran RIIL siswa sesuai jenjang pendidikan. Pembahasan yang terakhir yakni tentang perbandingan sistem pendidikan di negara Finlandia dengan Indonesia. Sistem pendidikan di Indonesia memiliki perbedaan yang sangat signifikan, yang kita tahu bahwa pendidikan di negara Finlandia adalah pendidikan yang memiliki peringkat ke-10 teratas. Berikut merupakan perbandingannya. Yang pertama, pendidikan Indonesia lebih banyak digunakan untuk ajang kompetensi, sedangkan Finlandia mengedepankan prinsip kesetaraan. Yang kedua, di Indonesia terdapat sistem tinggal kelas bagi siswa yang kemampuannya di bawah rata-rata dan ada perankingan siswa, sedangkan di Finlandia tidak menggunakan sistem seperti itu. Yang ketiga, Indonesia beban belajarnya setiap minggu kurang lebih 40 jam. Sedangkan Finlandia belajarnya kurang lebih dari 30 jam per minggunya. Yang keempat, di negara Indonesia pembelajarannya lebih banyak dilakukan di ruang kelas, sedangkan di Finlandia menggunakan metode problem solving. Yang kelima, di Indonesia pemberian tugas akan selalu ada setiap kali bertatap muka, namun tidak untuk Finlandia. Negara ini tidak membebani peserta didiknya untuk mengerjakan tugas. Yang terakhir, guru di Indonesia bisa minimal D4, sedangkan di Finlandia kualifikasi guru minimalnya yakni master atau S2. Nah, itu dia pembahasan serta informasi-informasi mengenai sistem pendidikan di Finlandia. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Saya tutup video kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih, sampai jumpa di video yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.